Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, smart listener. Saya bersama Prawira Maulana, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Palembang. Dan smart listener perlu diketahui bahwa beberapa hari yang lalu, beberapa minggu ya, termasuk teman-teman dari AJI dan beberapa jurnalis dari aliansi yang lain, dari organisasi profesi yang lain juga ikut berdemonstrasi terkait dengan penindasan lah kategorinya dalam peliputan yang dilakukan seorang jurnalis di Surabaya bernama Nur Hadi. Dalam melakukan peliputannya beliau mengalami penindasan atau mengalami penganiayaan oleh beberapa aparat terkait dengan konten yang akan dia publikasikan. Karena ini menyangkut keselamatan wartawan, kita sebagai jurnalis membutuhkan istilahnya membutuhkan kepastian hukum terhadap para penganiaya atau para pelaku penganiayaan yang dilakukan kepada seorang jurnalis Nur Hadi ini. Saya langsung saja ke Bung Wira. Selamat siang, Bung Wira, apa kabar ini? Siang, kabar baik. Iya, Bung Wira, tadi sudah prolognya sudah jelas ya, bahwa ini terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang kepada seorang jurnalis yang melakukan peliputan. Nah, secara umum sebenarnya jurnalis ini dilindungi oleh undang-undangkah dalam melakukan tugasnya bila berhadapan ke hal-hal seperti itu tadi? Ya, sejak tahun 1999 lalu, Kak Dery, jurnalis ini sudah punya payung hukum yang dalam kerja-kerja jurnalistiknya itu dijamin bahwa orang-orang yang melakukan penghalangan terhadap kerja-kerja jurnalistik itu akan mendapatkan sanksi pidana dan denda. Itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Nah, jadi sejak era reformasi lalu itu sudah ada jaminan tentang kebebasan pers dalam kerja-kerja jurnalistik. Saat ini juga kita punya Dewan Pers sebagai pelindung dalam kerja-kerja jurnalistik. Jadi semuanya sudah dijamin bahwa undang-undang mengamanatkan pers harus bebas, pers kerjanya tidak boleh dihalangi karena bekerja demi kepentingan publik. Karena publik bebas untuk mendapatkan informasi. Jadi kebebasan yang dimiliki oleh pers itu berawal dari hakikatnya bahwa publik itu bebas mendapatkan informasi. Sehingga ketika publik bebas mendapatkan informasi, maka persnya juga yang perpanjangan tangan publik itu juga harus bebas. Seperti itu. Jadi sudah dijamin lewat undang-undang. Oke, berarti kerja-kerja kita sebagai jurnalis ini aman lah ya, apabila dilakukan terhadap kita perlakuan yang kurang adil terhadap kita, termasuk penganiayaan. Nah, ini contoh kasus. Sebenarnya kasus ini merupakan puncak gunung es lah. Banyak sekali jurnalis-jurnalis kita yang mengalami penganiayaan, baik itu secara fisik maupun secara verbal atau secara undang-undang yang sebenarnya seperti undang-undang IT, yang beberapa jurnalis yang kerjaannya memang banyak menulis, pada akhirnya terjerat undang-undang IT. Nah, sekarang penganiayaan yang dilakukan aparat juga, jadi jurnalis ini jadi terjepit jadinya di situasi pekerjaannya yang memang betul-betul menulis itu bisa dikriminalisasi. Kemudian dalam bertugas pun bisa-bisa nyawanya terancam. Ini menurut Bung Wira sendiri, apa yang dilakukan wartawan ini seharusnya agar bisa terhindar dari dua hal seperti ini? Baik. Benar, walaupun sudah memiliki undang-undang, walaupun sudah ada lembaga yang menaunginya, sampai saat ini jurnalis masih rentan terhadap kekerasan dan tadi itu kriminalisasi. Jadi saat ini kami juga mencatat, AJI sendiri mencatat bahwa dalam tahun 2020 ada 84 kasus yang kekerasan yang menimpa jurnalis dalam 1 tahun saja. Artinya setiap 5 hari sekali jurnalis mendapatkan kekerasan mulai dari pengancaman, doxing, hacker,
kemudian ada tadi verbal dan penganiayaan. Itu artinya tiap 5 hari sekali selama tahun 2020 lalu itu mendapatkan kekerasan. Kemudian konteks kriminalisasi, benar sekali bahwa walaupun sudah memiliki undang-undang, saat ini para penegak hukum pun itu biasanya tidak, seandainya ada case tentang jurnalis, tentang pers, itu bukan dibawa ke undang-undang pers, tapi malah buru-buru dibawa ke undang-undang ITE, ke KUHP. Padahal harusnya perkara yang berhubungan dengan pers itu diselesaikan lewat undang-undang pers, karena ada mekanismenya di sana. Jadi dilaporkan ke Dewan Pers. Kalau berdasarkan undang-undang pers, seandainya ada masyarakat yang berkeberatan terhadap sebuah pemberitaan yang dinilai tidak pantas, itu masyarakat bisa mengadu ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang akan melakukan review apakah perkara ini bisa diselesaikan oleh Dewan Pers sendiri, atau kemudian karena memang ini menyangkut sebuah kejahatan, itu diserahkan ke ranah pidana. Jadi Dewan Pers lah yang akan memberikan rekomendasi seperti itu. Sebenarnya di dalam undang-undang pers itu sudah jelas, tapi saat ini memang rentan kriminalisasi, apalagi undang-undang ITE yang begitu panjang kakinya untuk menjamah semua bidang, bahkan tak terkecuali di pers. Produk-produk pers yang harusnya bisa diselesaikan lewat undang-undang pers ini malah kena jerat undang-undang ITE. Jadi beberapa kasus memang sudah terjadi. Salah satunya adalah ada kasus wartawan, saya lupa dari mana, malah terjeratnya sampai 10 tahun karena tulisan. Nah, ini yang jadi sangat miris sekali, padahal kita sudah dilindungi oleh undang-undang pers. Nah, balik lagi ke kasus Nur Hadi yang sekarang ini lagi marak disuarakan oleh teman-teman jurnalis melalui aliansi jurnalis independen. Beberapa hari yang lalu teman-teman Aliansi Jurnalis Independen Palembang melakukan beberapa kegiatan terkait unjuk rasa menentang kesewenang-wenangan aparat terhadap tugas jurnalistik yang dilakukan oleh Nur Hadi ini. Apa saja kegiatannya ini? Jadi kami penganiayaan terhadap Nur Hadi itu merupakan trigger dari kata Bang Dery tadi, merupakan puncak gunung es. Jadi karena perkara-perkara kekerasan jurnalistik sangat masif, akhirnya kami mulai menggagas itu tadi, aksi berupa aksi massa simpatik ini untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat bahwa pers harus dilindungi. Di samping itu juga mendesak para penegak hukum untuk segera mencari dalang yang melakukan penganiayaan terhadap Nur Hadi. Tapi isu lebih besarnya adalah kita ingin semua perkara kekerasan terhadap pers itu dihentikan. Makanya kita kemudian menggelar aksi pada 1 April 2021. Kemudian setelah 1 April mulai tanggal 5 kemarin, Bang Dery, kita melakukan aksi yang namanya aksi pita putih. Ini kebetulan saya pakai jaket, jadi nggak kelihatan nih. Ini jadi kita menggunakan pita putih. Pita putih ini adalah simbol bahwa kita menolak semua bentuk agresi, penindasan, kekerasan. Harapannya dengan menggunakan pita putih, jadi semua kawan-kawan komunitas jurnalis itu kita sematkan pita putih ke tangan seperti itu. Saya belum selamat kerjaan saya pakaikan ya. Nah, ini saya pakaikan ke Bang Dery. Jadi kita dengan memakai pita putih ini artinya kita mendukung gerakan anti kekerasan terhadap jurnalis. Jadi kita pakai, bahkan bukan jurnalis saja yang kita pakaikan, narasumber semacam gubernur, bupati atau orang-orang penting lainnya itu kita pakaikan. Kemarin juga ada kepala perwakilan BI itu kita pakaikan bahwa ini loh Bapak, bahwa jurnalis itu nggak boleh melakukan kekerasan terhadap jurnalis karena dilindungi undang-undang. Harapannya ketika kita pasangkan mereka mulai aware, mulai peduli bahwa menghormati kerja-kerja jurnalis seperti kita. Ya kan Bang Dery, saya itu kerja semata-mata selain bagi perusahaan dan diri sendiri, juga kerja kita ini kan untuk kepentingan publik kan, seperti itu. Jadi supaya publik dapat informasi, dapat pendidikan, dapat pengetahuan, seperti itu. Gitu. Nah, Bung Wira, kerja jurnalistik ini kebanyakan berbentrok atau bertabrakan dengan tugas-tugas aparat keamanan. Itu tadi salah satunya kerjanya Nur Hadi di Surabaya. Itu
memang tidak langsung berhubungan dengan aparat ini dengan orang yang disangkakan terjerat kasus korupsi. Nah, tetapi orang di sekitar si A ini itu melindungi melindungi yang bersangkutan, dan si Nur Hadi dianggap melakukan ancaman secara tidak langsung, padahal tidak juga sih sebenarnya. Beliau melakukan tugas jurnalistik. Nah, apakah hal tersebut, misi yang dilakukan oleh teman-teman aliansi jurnalis ini melakukan sosialisasi bahwa tugas jurnalistik ini merupakan tugas mulia lah. Kemudian jangan masyarakat atau aparat atau siapapun itu menganggap jurnalis ini mengancam atau gitu. Secara tidak langsung kamu kuberitakan padahal tidak seperti itu. Nah, apakah mereka diharapkan bisa mengerti apa yang kita sampaikan ini itu, Bung Wira? Itu tujuannya juga seperti itu. Jadi kita yang dimaksud dengan jurnalis, kita juga menggarisbawahi bahwa jurnalis adalah para pekerja pers yang bekerja memang untuk publik. Artinya memang bekerja dengan itikat untuk menyampaikan informasi pada publik, bukan jurnalis abal-abal, buzzer yang bekerja dengan itikat buruk. Kan sering ada terjadi kasus-kasus pemerasan yang mengaku-ngaku sebagai jurnalis. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk konteks kasus Nur Hadi, Bang Dery, kan ada yang muncul wacana bahwa wah, kenapa siapa suruh datang ke acara pernikahan orang, meliput di situ. Sebenarnya begini, kita sebagai jurnalis mau kemana pun itu dikejar seperti itu ya. Bahkan jangankan di acara pernikahan, yang acara yang senang-senang, tapi di acara kemalangan pun saat ada musibah kita harus meliput ke situ. Lah, kalau pada saat meliput ke situ, apakah kita tidak punya empati? Orang sedang musibah, kita kemudian liput. Bukan. Tujuan kita adalah menyampaikan empati tersebut. Jurnalis merupakan representatif dari masyarakat, dari publik. Artinya adalah matanya publik. Jadi dengan kita memberitakan berita itu, harapannya publik mendapatkan menjadi empati. Artinya bukan kita sedang tidak punya empati dengan bekerja pada orang yang kemalangan seperti itu. Nah, untuk konteks kasus Nur Hadi, dia datang ke acara pernikahan untuk meminta konfirmasi. Memang yang bersangkutan itu kabarnya sangat sulit untuk ditemui seperti itu. Dan kemarin dia hadir di acara kemalangan, beberapa kali juga saya ngeliput itu diusir sama pemilik rumah. Jangan, kami sedang berduka seperti itu. Nah, apa salahnya juga hanya diusir saja seperti itu. Jangan, tidak perlu dengan pakai kekerasan, dipukuli, disekap sampai berjam-jam seperti. Dan kita menghormati ketika jangan dulu seperti itu, beri kami waktu seperti itu. Ya, kita menghormati, kita tulis saja apa yang kita dapatkan seperti itu. Ditolak itu biasa. Ditolak itu hal yang biasa ya, kita jadi sakit hati wawancara ya, ditolak semua orang berhak mewawancara. Semua orang berhak menolak sebuah wawancara seperti itu. Saya tidak mau berkomentar. Semua orang berhak untuk biasa aja kan, kita juga biasa aja. Kita juga biasa aja. Tapi orang tidak punya hak untuk melakukan penindasan terhadap orang lainnya seperti itu. Jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita kan hanya mencoba melakukan upaya kegiatan sama-sama bekerja. Pekerjaan kita. Ya, orang menolak apa masalah. Ya, kalau orang sudah mukul kita, jadi masalah gitu. Jadi masalah seperti itu. Nah, yang terakhir ini Bung Wira. Ini kerja-kerja jurnalistik memang penuh risiko. Dan di kemudian hari juga akan mendapatkan perlakuan yang sama mungkin seperti yang dilakukan oleh aparat terhadap bukan aparat lah, oknum lah ya, oknum kepada Nur Hadi ini. Nah, kedepannya harapan atau maksudnya begini, kita ini masih optimis nggak bahwa kampanye yang kita lakukan bahwa kerja jurnalistik ini kamu jangan mengenai kita deh. Kalau kami melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik, kami sebenarnya tidak mau mengganggu secara individu. Kami hanya mau menyampaikan apa kenyataan itu ke publik, bukan untuk menganiaya orang atau membuat orang jadi tercemar, membuat orang jadi tidak enak di depan publik. Tapi kita kan punya tugas untuk menginformasikan kepada masyarakat, dan masyarakat butuh itu. Nah, apakah kampanye-kampanye ini
akan terus dilakukan agar supaya itu tadi orang makin mengerti ke depannya? Ya. Kampanye ini akan senantiasa konsisten untuk kami lakukan karena AJI sendiri visi dan misinya adalah itu tadi, salah satunya adalah kebebasan pers di samping jurnalis yang profesional, kemudian sebagai memperjuangkan kesejahteraan jurnalis, tapi yang sama pentingnya juga adalah tentang kebebasan pers. Artinya kita akan terus mengkampanyekan perkara-perkara ini. Apakah kita optimis? Tentu harus optimis, Bang Dery. Ketika sebuah negara yang demokratis itu salah satu parameternya adalah jurnalisnya itu bebas dari intervensi. Jadi ketika jurnalisnya itu bebas atau persnya itu bebas dari intervensi, maka negara tersebut menjadi negara demokratis yang maju. Tapi kalau dikit-dikit diintervensi, dikit-dikit diancam, itu bukan sebuah contoh negara yang demokratis. Harapannya pemerintah juga mulai peduli seperti itu, sehingga ekosistem pers kita itu semakin baik ke depannya, Bang Dery. Jadi masyarakat itu tadi, masyarakat juga harus peduli bahwa pers bebas ini bukan semata-mata keinginan persnya seperti itu, bahwa kebebasan yang dimiliki oleh kawan-kawan pers yang tentu juga ada tetap kode etik itu adalah representatif dari masyarakat sendiri, bahwa hak masyarakat loh mendapatkan hasil kerja kita kan untuk masyarakat seperti itu. Jadi karena kalau masyarakat pengen mendapatkan informasi secara bebas, pengen mendapatkan pengetahuan, pengen mendapatkan informasi, dan pengen mendapatkan tetap ada kontrol sosial, kontrol sosial karena peran pers salah satunya juga ada kontrol sosial, maka pers harus bebas seperti itu. Karena ini memang pers ini adalah kerja-kerja yang sifatnya delegatif. Jadi Bang Dery selaku jurnalis, saya selaku jurnalis ini walaupun bekerja untuk kebutuhan hidup kita masing-masing, kita bukan pekerjaan yang sama seperti pekerjaan yang lainnya, karena memang ada publik yang merepresentatifkan kita kan kayak gitu. Bang Dery asal-asalan buat karya jurnalistik, publik yang menikmatinya akan sakit kepalanya kan seperti itu. Saya nulis asal-asal, ya saya artinya tidak memberikan pelayanan yang prima terhadap publik yang sudah menugaskan saya. Akhirnya publik juga yang rugi. Ya akhirnya publik juga yang rugi. Oke, terima kasih Bung Wira. Semoga perjuangan kita tidak habis di sini saja. Baik. Tapi kita akan terus berjuang untuk kebebasan pers ini. Dan jangan lagi ada kasus-kasus seperti Nur Hadi ini di kemudian hari. Baik. Agar teman-teman adik-adik kita yang baru menjadi jurnalis tidak trauma dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi dia baru mau jurnalis melihat ini jadi takut. Tapi semoga itu tidak terjadi lagi dan sukses buat para jurnalis. Semoga perjuangannya terus dilakukan. Baik, amin. Sampai jumpa Bung Wira. Sampai jumpa. Ya, demikian perbincangan kami bersama Bung Prawira Maulana, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Palembang.